Jebretim. Waduh, satu finalis hajatan bola dunia sudah kita dapatkan. Ada Messi dan teman-temannya yang udah booking tempat nih. Dan hari ini juga sudah masuk hari ke-25 DPI hajatan bola dunia. Tentu saja bersama kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan keberhasilan Argentina semalam ini bukan cuman ada nama Messi ya tentunya. Ada juga nama Julian Alvarez yang menonjol. Apalagi saat dia lari sendirian lepas dari penjagaan. Aduh, keren banget ya Jebretim. Tapi yang lebih keren lagi ada foto ini nih. Nih, kelihatan kan Alvarez masih bocah, Nesa punya fotonya. Foto ini dibuat kolase ya 10 tahun lalu. Dari cuman fans dan idola, sekarang dia jadi partner di lapangan untuk membela Argentina. Keren ya. Banyak juga Jebretim yang bilang kalau Alvarez ini adalah penerusnya Argentina. Dan tongkat estafetnya dari Messi udah mulai beralih nih. Alvarez sendiri masih harus banyak pembuktian tentunya ke depannya. Oke, tapi kalau di Argentina, Jebretim, namanya dia sebenarnya udah cukup populer sejak dia berusia 10 tahun sebagai salah satu bocah yang cukup berbakat. Ups and down-nya juga ada ya di selama dia perjalanan karirnya, terutama saat dia ditolak sama Real Madrid. Dan yang pasti pemain yang dikontrak Manchester City 5,5 musim ini diprediksi akan main gemilang. Cuma ya nanti kita lihat aja ya akan seperti apa nasibnya Jebretim. Karena kan biasanya ada pemain dan bukan banyak sih sebenarnya pemain yang saat hajatan bola dunia ini bersinar. Tapi pas balik ke klub atau ke liga melempem lagi kan. Oke, nanti juga kita akan membahas soal kemenangan Argentina dan juga tentunya masih akan ada preview tentang nanti malam ya. Maroko yang akan berhadapan dengan Prancis akan dibahas juga secara tuntas tentunya sama Panji dan pandit-pandit kita. Ada Coach Justin dan juga Firzi. Silakan Panji. Nesa. Data yang kemarin udah terbantahkan ya, Kroasia nggak bisa betul-betul ke final karena ternyata backnya diobok-obok sama pemain Argentina lewat counter-counternya. Bersama hari ini gue ada Coach Justin dan juga ada Firzi yang kemarin juga meramalkan formasi yang akan digunakan oleh Scaloni. Ternyata benar-benar berubah dari 3 center back lawan Belanda menjadi 4 back. Dan ini bahkan kita melihat kemarin justru Argentina lebih menunggu permainan dari Kroasia yang mencoba bermain lebih ngambil inisiatif dan akhirnya sukses gitu mereka memancing Kroasia untuk keluar dan counter-counternya dengan sangat efektif dengan direct. Lo melihat kemarin gimana Argentina bermain lebih sabar dan justru malah Kroasia yang kepancing. Iya, kalau lihat kan yang seperti kita bahas yang lawan Belanda itu ya, si Scaloni itu sebenarnya punya his set of players, tapi strateginya dia sesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Lawan Kroasia kemarin dia mengidentifikasi 3 pemain tengahnya Kroasia yang jadi bahaya, makanya dia pakai 4 gelandang, ya? 4 gelandang tukang pukul yang basically bermain sebagai square shape, box shape di lapangan tengah. Oke, bikin lapangan tengah sangat narrow, tapi membuat aliran-aliran bola yang biasanya dikuasai Modric dan Brozovic dan Kovacic itu rada kesulitan. Walaupun kalau kita lihat jalannya awal laga ya Kroasia berada dalam kondisi nyaman ya sebelum golnya. Ya. Kovacic juga kita lihat dia bisa membawa bola bagus banget dari lapangan tengah ke depan. Tapi kemudian Dalic juga bilang gol pertama mengubah ritme, mengubah mindset para pemainnya dan itu akhirnya terbukti menjadi penentu kalau kita lihat kemarin. Kalau lo melihat kemarin gol pertama penalti ya, itu menurut lo layak nggak penalti, Coach? Enggak. Gue bilang terlalu gampang, cuman nggak heran juga karena dalam satu turnamen ini terlalu gampang diberikan penalti. Ronaldo lawan Ghana disentuh dikit bawah sepatunya penalti. Messi lawan Polandia ya, lawan Chesney ya. Argentina lawan Dumfries sentuhan dikit diganti. Jadi gue nggak heran dikasih karena terlalu gampang untuk diberikan. Cuman itu yang membuat justru Argentina lebih naik berkat gol pertamanya karena sebelum gol pertama itu imbang. Yang jadi masalah dengan Kroasia adalah mereka tidak punya pemain depan yang bisa pegang bola. Setiap kali dipassing oleh Modric atau Kovacic ke tengah bola hilang. That is the problem. Jadi secara 90 menit ya Argentina layak menang. Lu kalau lihat terutama dari transisinya gila kayak duber macan itu 3 pemain. Kencang banget. Bener-bener dilewatin. Nah, dan lini belakang yang biasanya menggendong Kroasia ditambah kiper yang bagus
kemarin gagal. Menurut lu Nggak kemana, Pak? kelihatan, iya. Karena kemarin mereka mencoba bermain keluar dan akhirnya gagal total blunder, apa menurut lu gimana Enggak kemarin? sih, ya benar tadi Kroasia backnya emang menggendong tim karena kita lihat sepanjang fase grup mereka hanya kebobolan sekali dan mereka di fase knockout nggak pernah kebobolan lebih dari satu gol dalam satu laga. Tapi kemarin secara nggak tahu ya mungkin ada masanya juga ya Lovren mulai lagi kayak Lovren gitu loh. Jadi bagi teman Gvardiol tetap di highline, Lovren malah ngikutin larinya si Alvarez ke belakang. Mungkin karena dia takut dengan Lovren is pace-nya. back. Iya, Lovren is just being Lovren gitu. Oke, dia bagus tapi kita lihat dia nggak in sync dengan Gvardiol dalam membuat line of defense. Itu yang akhirnya jadi penentu, dan ketika dia drop back Gvardiol masih di atas itu udah lampu kuning dan kemudian jadi lampu merah begitu Alvarez menabrak kiper, yang which is gue juga setuju sama coach sebenarnya. It's very soft dan it's very harsh ke Kroasia. karena Dalic juga bilang ini sangat harsh sekali bagi kami karena Livakovic mau kemana dia Iya, berdiri betul. ke situ, Bodinya mau dikemanain. bodinya mau kemana, maksudnya dia harus tiba-tiba jatuhin badan sama aja. Atau menghindari gitu kan Menghindari nggak itu mungkin. karena momentumnya Alvarez yang bawa dia ke kiper, bukan sebaliknya. Kalau lu lihat kipernya berhenti kok sebenarnya. Iya, nggak Tapi ada gerakan nggak ada untuk gerakan. menghalangi, Iya, nggak ada betul. gerakan Dan bahkan wasit nggak ngecek ke pinggir ya, ke VAR untuk memastikan ini VAR ngecek pelanggaran apa tapi enggak ya? memastikan udah nggak perlu VAR Nggak perlu nggak ke minta pinggir, kan? wasit ngecek. Iya. Ya, Iya berarti kan? sangat yakin berarti wasit utamanya tanpa harus dia melihat sendiri gitu Dan ya. itu pun sering terjadi. Iya. Piala Dunia itu sering terjadi terlalu banyak keputusan yang kontroversial dan banyak pemain juga protes. Oke. Iya kan? Ya. Dan protesnya terbuka lagi ke Iya, wasit. iya. Wasit ini seharusnya nggak mimpin pertandingan Iya, ini iya. kayak Messi kemarin. They don't care. Pepe, Bruno, Iya, Pepe, Bruno, iya. Kovacic kemarin Kovacic juga. protes juga. Tapi kalau ngomongin gol penalti itu mengubah jalan pertandingan, sebenarnya kan satu gol belum begitu meyakinkan. Tapi ketika mereka kebobolan gol kedua yang menurut gua blunder dari back juga, itu yang sebenarnya menjadi penurun moral dari Kroasia nggak sih? Iya, tapi kita lihat memang si Dalic memang bilangnya gol pertama. Walaupun memang dia bilang sebelum gol pertama kita dapat possession, tapi kita nggak bisa create Iya, something. betul. Kita nggak bisa create Betul. something. Dia menyayangkan timnya itu. Oke, kita punya possession, but kita emang nggak bisa create something. Dan pada akhir laga dia bilang emang the better team won, dan dia Iya. ngasih applause Emang ke emang Messi. layak menang. Murni karena skillnya, kualitas pemainnya. Tapi gue sih bilang Scaloni did the right thing ya. Karena kalau dibilang banyak pemain bintang Argentina enggak juga. juga, iya. Dan they create many chances enggak juga. Dan Tapi efektif justru banyak yang dicadangin main bintangnya ya. Di Iya. Bala, di Maria kemarin malah nggak main utama kan. dan efektivitasnya tinggi. Ya. Nah kalau ngomongin dari bagaimana Alvarez kemarin lawan Belanda nggak begitu bersinar, kemarin justru membuktikan dia layak menjadi striker utama menggantikan Lautaro Martinez kemarin. Lu lihat bagaimana peran dia kemarin, nggak cuman menjadi goal getter tapi juga mencari bola, sangat ngebut banget ya setiap kali transisi counter ya larinya. Iya, 6 gol dari 8 start bagi Alvarez ya, 3 di Piala Dunia 2022. Itu adalah jumlah yang luar biasa. Pemain Argentina termuda yang mencetak 4 gol di Piala Dunia sejak Gonzalo Higuain tahun 2010. Dan ini sih Alvarez dan Enzo terutama itu adalah bukti bagaimana kayak Scaloni ngelihat ini kamu mainnya bagus, ya udah kamu stay di line up. Karena Scaloni mulai turnamen ini dengan pemain-pemain yang menangin Copa Amerika, terutama Guido Rodriguez di tengah dan si Lautaro di depan. Tapi ketika dia lihat Alvarez berkontribut terhadap sistem, terhadap gol, Enzo juga bertahan dan menyerang sama bagus. Mereka berdua stay di line up, nggak peduli lu umurnya baru 21, 22. You play good, lo main terus gitu. Bahkan Di Maria emang dibantu dengan kondisi Di Maria yang emang nggak fit sebelum laga, dan dia dibilang bisa jadi starter tapi nggak bisa main 90 menit. Tapi Scaloni tetap memutuskan Alvarez yang main gitu. Lo kalau lihat dari potensi Alvarez dengan Lautaro di Argentina atau Lautaro selama ini, menurut lo ini apple to apple-nya bagusan mana coach menurut lo? Alvarez dengan Lautaro? Nggak, lu kalau mau membandingkan pemain nggak bisa hanya di Piala Dunia. Oke. Lu lihat sejarahnya juga. Dengan lo lihat di City selama ini Di Alvarez? City, gue bilang Alvarez lebih bagus daripada Lautaro. Dari sisi Dan dari segala sisi, dari efektivitas, dari sisi speed, dari sisi etos kerja, dari sisi skill. Karena Lautaro pun di Inter di Serie A loh, yang lawannya banyak yang bapuk, nggak selalu perform juga, ngerti nggak? Iya sih. Sementara Alvarez main di City
Dan akhirnya sering dimainin juga sama Pep dan perform juga. Jadi gue bilang keputusan yang tepat oleh Scaloni memainkan dia. Tapi dengan dia sekarang di City menjadi pilihan kedua ya, walaupun memang kompetisi ada 4 kompetisi, pasti Pep juga membutuhkan rotasi. Tapi ini membuat dia potensinya agak susah dikeluarkan nggak sih dengan menjadi pelapis buat Haaland doang? Tapi setiap kali dia sebenarnya dapat sering kok kesempatan main, karena kita tahu Holland kan Suka nggak main bisa dua main striker juga, 3 kadang-kadang kali ngelebar dia ya, seminggu. kadang-kadang. Iya, kadang-kadang ngelebar, kadang-kadang dia jadi Dari kanan, dari provider kiri. kanan, dari kiri. Iya, dia membuktikan bahwa ya selayaknya pemain muda, dia dicoba di beberapa posisi, nanti akan ketemu posisi idealnya bagi dia. Tapi bagi City sendiri, oke, kalau City baru beli dia setelah Piala Dunia, harganya pasti akan berkali-kali, ya. puluh kali lipat ketimbang Dia berapa ya? sekarang. 18 jutaan apa berapa ya? Nggak terlalu mahal ya ke City kan? Iya. Good bargaining banget, yang bahkan MU juga si zaman itu kan Rangnick bilang katanya mau beli dia juga kan, ternyata nggak dapet kan. Kalau menurut lo dengan dia di City menghambat nggak coach? Enggak, Karirnya dia? justru gue bilang bagus. Karena pada saat lu mainin dia tiap minggu, oke, terus dia tidak perform, Iya. media Inggris tahu gimana? Oke. Pressure-nya. Justru lebih baik pemain muda lebih baik Walaupun dia nggak mungkin tiap minggu jadi starter kan, karena adanya Haaland kan. Lebih baik begitu. iya. Nggak tiap minggu pelan-pelan dimasukin sehingga Haaland juga merasa, gue punya kompetitor nih. Oh, Ngerti iya, nggak? iya. Jadi this is the right moment apa yang dilakukan Pep, dan itu oke. Kecuali lu dalam turnamen, waktunya sangat pendek, lu bisa juara dunia dengan 7 pertandingan. Kalau lu bagus ya lu mainin, dan sekarang yang terjadi. Cuman pertanyaan kan adalah kalau dia nggak perform, contoh paling bagus Guardiola, dipuji sampai langit, kemarin dia obok-obok sama Messi. 80 juta Ya, tiba-tiba langsung kepotong setengahnya ya. Walaupun itu sekali aja dia diobok-obok, Kayak expose tapi itu banget. menghasilkan gol. Iya. Iya kan? Kayak expose Apakah itu salah Guardiola? Enggak. Ini pemain baru 20 tahun. Lu nggak bisa expect dia main bagus terus. Iya, iya. Dan ini kejadian nanti sama Alvarez. Lu lihat, Ada masa-masa. seandainya dia di final nggak cetak gol atau main jelek, dihajar lagi. Banyak yang bilang gaya mainnya sama Aguero agak-agak mirip gitu. Menurut lo iya gaya main dia agak mirip walaupun emang nggak sependek Aguero ya. Iya, rada pocher, tapi belum tentu Aguero bisa golin kayak dia yang lari dari tengah lapangan tuh. Kalau sebenarnya kalau lu lihat golnya yang dia lari satu lapangan itu, dia tuh mulai larinya dari dalam kotak 6 yard itu. Dia jaga near post sebenarnya. Kemudian dia lari terusin bawa bola, dribblingnya, close controlnya bagus ya. Ada hoki juga, bola membalnya pas ke kaki dia. Sosa juga mau coba clearance kaki kanan, kagok. Akhirnya dia bisa dapat kesempatan. Ya, dengan gol-gol yang dia ciptain, ini senjata baru ya, dan changing of the guards juga sih bagi Messi dan Argentina, karena Messi juga udah bilang kan ini jadi Piala Dunia terakhir saya. Oke, kalau menurut lo ada nggak sih Guardiola efeknya coach dari bermain di City itu membuat dia bermainnya lebih lebih fleksibel lah untuk berbagai strategi gitu? Ada. Visi itu kan lu harus bangun, oke? Dasarnya adalah lu harus bisa melihat, lu harus punya IQ yang tinggi, baru pelan-pelan dibangun. Scaloni ini kan bermain lebih tactical, karena mereka nggak punya hanya Messi yang bisa membuat. Tapi yang gue udah berkali-kali bilang juga, Messi setiap pertandingan hanya punya satu momen, either dia kasih assist atau dia cetak gol. Tapi only one moment, nggak lebih dari itu. Yang kemarin waktu Belanda asisnya ke Magic assist Molina. Iya. Kemarin asis ke Guardiola. Tapi setelah itu kan nggak ada. Nggak ada. Megang-megang hamstring lagi. Iya. Jalan-jalan. That's why gue bilang untuk gue pemain terbaik dalam turnamen ini itu Modric. Modric itu bener-bener 90 minutes. Defense, attack, transisi, semua dia terlibat. Di mana ada bola ada Modric. Dan itu harus di-appreciate. Hanya karena Modric nggak cetak gol. Dan lebih lucu lagi, man of the match kemarin Messi. Nah, Alvarez kemana? Hanya berkat satu assist itu doang, kan nggak make sense. By voting ya. Katanya. That's why this whole Piala Dunia itu nggak make sense untuk gue. Tapi kalau kita ngelihat seorang Luka Modric dulu ya, Luka Modric ini kan ibaratnya kalau dibandingin 2018 perannya lebih leluasa ya, karena dia lebih banyak membantu serangan juga dan lebih leluasa untuk bisa cetak gol, karena mungkin dulu strikernya juga lebih bagus sehingga dia lebih leluasa untuk bantu serangan. Sekarang dia perannya lebih terkungkung nggak sih dengan harus bantu defense, harus bantu kedalaman dari mid block. Artinya dia nggak leluasa untuk bisa nyetak gol nggak sih, Fir, menurut lo? Iya, karena kita lihat golnya dia lawan Argentina di 2018 kan sebenarnya tendangan dari jauh juga kan. Nah, kita lihat kemarin dia bahkan jadi ada satu momen di mana Argentina lagi transisi, Modric jadi
main jadi center back istilahnya, karena dia yang clearance bola dari umpan silang, padahal dia berapa 170 gitu, nggak tinggi 170 cm, tapi dia jadi orang paling belakang, dia clearance bola dengan kepalanya. Ya ini nunjukin kalau dia emang masih dalam kapasitas terbaiknya ya dalam menjelajahi lapangan, walaupun memang dia nggak bisa bertahan 90 menit di laga ini, tapi kepercayaan yang diberikan pelatih ke dia masih luar biasa, dan as he should be, karena dia meneruskan bola dengan sangat baik juga di pertandingan. Dia itu main sampai menit ke 80 dan sebelumnya kan full time full, ya. Jadi artinya dia bisa. Cuman sama pelatih mau ya udah kalah anyway. Ya. Tapi kalau ngomongin dari Kroasia sekarang, menurut lo udah habis nggak dengan Euro besok? Habis. Modric tapi masih mungkin main nggak? Kan masih 2 tahun lagi. Ya. Soalnya Dalis bilang masih butuh tuh Modric. Kalau ya definitely semua tim butuh Modric, sesimpel itu. Madrid masih butuh juga. Cuman Madrid nah, sekarang orang baru bisa lihat 3 kali beruntun menang UCL. Iya. Ronaldo bukan giring bola dari kiper ke depan. Nggak, ada otaknya di tengah. Ada Benzema yang bantu dia terus. Small pass. Ada Modric, dan 2 pemain ini underrated. Semua sorotannya ke Ronaldo. Justru 2 pemain ini punya peran. Terbukti nggak ada Ronaldo, Benzema yang jadi menang Ballon d'Or. Ngerti nggak? Ini sebenarnya mirip kasusnya Messi juga di Barcelona ya. Xavi Iniesta nggak se-high rated itu kan. Padahal perannya Xavi Iniesta penting Lebih besar banget. Dan jadi berapa tahun terakhir nggak menang apa-apa kan Barcelona sama Messi. Itu yang dikhawatirkan kan, ketika nggak ada Xavi Iniesta akan kendor tuh Messi kan. Nah, tapi kalau dibilang apa dibutuhkan, ini pemain kan tidak hanya main dengan otot, tapi dengan otak. Kalau dia seandainya benar-benar bisa jaga dan nggak ada cedera yang parah, dia masih bisa main di Eropa, di Piala Eropa ya. Semoga dia masih main, karena untuk penonton netral, Modric itu luar biasa. Gila sih. 2 tahun masih kayaknya kelihatan masih akan main ya. Iya, masih bisa. Apalagi kayak gelandang tengahnya Kroasia belum ada yang terlalu outstanding, tapi sebenarnya masalah Kroasia kan bukan di tengah doang gitu, depan kan. Kalau Depan yang jadi masalah. Kalau kemarin mungkin Kramaric. mungkin akan lebih better kalau Dante Rebic nggak cedera kali ya. Karena kemarin benar kekurangan stok banget di depan tuh. Perisic juga sampai frustrasi, jarak 30 meter dia asal shoot. Karena dia depannya dia nembak terus. yang bikin gue kecewa itu Pasalic. Iya, jelas. Pasalic itu parah banget, padahal di Atalanta lumayan lah. Not bad. Kita ngomongin dari Argentinanya sendiri, di awal kan sempat dapat kejutan. Itu mungkin sebuah evaluasi yang sangat bagus ya. Kalau dari Arab Saudi membuat dia kayaknya harus bisa introspeksi diri dan mengganti pemain-pemain yang diperlukan kan. Lu harus katakan bahwa anginnya ini mengarah ke Argentina semua nih. Gue tidak bilang dari FIFA ya, tapi kayaknya semua whole vibe kayaknya iya semua wasit dan lain-lain pengen Messi yang jadi juara dunia. Dan iya benar, dan lo lihat ya ketika Guardiola jaga dia tuh ada waktu banyak untuk tackle, body charge dan nggak dilakukan. Tapi nggak dilakukan. Mungkin generasi dia juga dia grow up dengan Messi, grow up dengan Ronaldo. Dia ngelihat ini sebagai contoh, look up to Messi. Ini mungkin beda era, tapi kalau kita ngomongin Diego Maradona pada 86 dia menerima 53 pelanggaran dalam satu turnamen, itu jumlah terbanyak dari semua pemain lain. Messi dari 4 Piala Dunianya sebelum masuk ke turnamen ini dia menerima 53 pelanggaran juga. Jadi jumlah sama apa yang diterima Diego Maradona dalam satu turnamen, Messi menerimanya dalam 4 turnamen. Jadi kalau mau dihajar sebenarnya Guardiola atau siapapun bisa ganti-gantian pemain Kroasia gitu. Nggak dilakukan juga. Nggak dilakukan. Mereka terlalu respect. Benar. Dan mungkin sebagian besar pemain pengen Messi jadi juara biar nggak Maradona lagi. Nah ini kan yang bilang katanya Messi akan bisa menyamai Maradona kalau udah dapetin Piala Dunia kan. Padahal Maradona nggak bisa dapetin sebanyak dia juga trofi individu. Dan lu lihat match kemarin dan match sebelumnya, one moment doang di blow up sama media. Semua orang termasuk wartawan Belanda. Gila momennya Messi. Tapi perannya kan sekarang udah agak berkurang ya coach. Bukan goal getter. Tapi memang menjadi otak di tengah juga sekarang kan. Gue bilang it's not fair terhadap yang timnya kalau lu ngandelin Messi udah gue bilang nggak ngegendong lagi. Yang lain itu bermain bagus. Lu lihat transisi berapa gol. Itu yang diuber macan gue bilang, itu Messi nggak terlibat. Tapi mereka tanpa Messi bisa cetak gol. Ya gitu. Walaupun Messi tetap bisa menarik beberapa orang untuk keluar ngedistract kan sebenarnya defense. Dia itu nggak di cover man to man. Lu kalau lihat itu zona cover, dibiarin dilepas. Seperti yang Virsi bilang, pelanggaran sedikit banget terhadap Messi. Karena dia udah nggak dribbling lagi.
satu match punya cukup satu momen yang membuat semua mantan pemain, wartawan, media memblow up dia. It's not fair terhadap Alvarez. Gimana lo melihatnya Bang Yesi? Ya Perannya dong, di selama Alvarez cetak 2 gol, penalti berkat Alvarez juga. Iya kan? Harusnya Alvarez yang jadi man of the match. memang MVP ini dari voting kan ya, bukan dari ini kan sebenarnya. Enggak, voting sama FIFA technical. Makanya kan group waktu itu KDB juga ngerasa nggak pantas jadi pemain terbaik. Iya, Ya, itu exactly. juga aneh, iya, Itu kan makanya. juga banyak yang nggak pantas. Ini Piala Dunia lucu emang ini. Tapi dengan sekarang dia ada jadi top scorer nih barengan sama Mbappe, berarti kandidat untuk pemain terbaik dunia bisa dekat lagi ke dia ya? Iya. Ya kan? Gua harap sih Modric, cuman nggak bakalan dapet. mungkin. Nggak mungkin ke Modric. Nggak mungkin ke Modric. Pasti ke Messi. Anginnya ini semua ke Messi sekarang. Argentina dan Messi. Ya. Iya. Juara atau nggak juara main terbaik nggak? Atau mungkin menurut lo pesaing terkuatnya adalah Mbappe? Kalau bisa karena dia udah 4 man of the match sejauh ini, terbanyak dari pemain-pemain lain. Main terbaik Piala Dunia ya. Tapi kalau pemain terbaik dunia FIFA atau Ballon d'Or untuk tahun depan ya Desember berarti kan. Ballon d'Or? Iya. Ya enggak lah. Enggak sih kayaknya. Walaupun Piala Dunia biasanya menjadi tolak ukur Enggak. terkuat untuk Ballon d'Or. Nggak bisa lo bilang begitu. Apalagi Piala Dunia kolang-kaling mah ini mah. Lucu Tapi kan semua. biasanya setiap ada Piala Dunia dia yang pemain terbaik ya Modric, coach. Terus siapa dulu? Banyak yang dari Piala Dunia gitu Lu kan. fair lah. Modric itu 2 tahun di atas dia loh umurnya. Iya, Dan iya. etos kerjanya, kontribusi Modric dengan tim pas-pasan kayak Kroasia ini bisa sampai 4 besar. Itu luar biasa. Tapi kan memang biasanya kan dari penghargaan individual orang lihat dari gol dan Itulah assist gue kan. nggak pernah mengakui penghargaan itu bullshit lah itu. Gimana sebagai jurnalis? Ya enggak, ya benar, lihat dulu apa yang terjadi nanti ya. Di Liga. Tapi ya itu benar, semua udah kayaknya ke Messi. Messi, semua anginnya ke Messi. Dan di PSG pun Messi juga lagi tajam lagi ya musim ini ya, awal musim ya. Iya. Iya, dia juga lagi tajam, dia kerjasama sama Neymar juga bagus. Nah, apapun bisa terjadi. Oke, kita akan daripada kita ngomong langsung, kita mau ngeliat nih dari CEO yang juga udah kemarin nonton langsung dari Losail bagaimana penalti Messi dan juga pertandingan antara Argentina menghadapi siapa kemarin Kroasia. Ini dia liputan dari CEO dari Qatar. Dengan bola late night, coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jam segini mata mulai... Tiada yang bisa menandingi rasanya menjadi saksi singa Messi bersuka cita menyambut gelar terparipurnanya. Pengalaman itu saya dapatkan bersama Gary langsung dari Lusail Stadium yang mementaskan Argentina menghadapi Kroasia di palagan semifinal Hajatan Bola Dunia 2022 semalam. Gelegar, gemerlap, gegap, dan gempita pralaga sungguh sangat terasa di area luar Lusail Stadium. Saya bisa pirsa, dengar, dan rasakan secara langsung. Bukan dari katanya-katanya, atau jarine-jarine, atau juga sekadar mengutip dari kabar-kabar orang lain. Argentina sudah begitu percaya diri dari laga belum dilaksana. Dukungan melimpah membuat jiwa tarung pasukan Tengo semakin membuncah. Saya yang ada tepat di tengah sekawanan penyokong Argentina, tepatnya di belakang gawang, semakin tercengang dan terperana. Wow, vibes-nya gila banget jepret tim. Asli. Apalagi ketika Messi mampu cetak gol dari titik putih, histeria itu makin menjadi-jadi.
Sepanjang pertandingan, saya begitu menikmati keperkasaan Argentina mengangkangi Kroasia. Ini jadi pengalaman yang mustahil bisa dienyahkan dari ingatan saya. Messi akhirnya masih mampu jaga harapannya untuk tuntaskan takdirnya sebagai dewanya bola sejagat raya. Dan saya juga perlu bersuka cita karena pengalaman ini juga bisa saya bagikan untuk Jebret Tim sekalian. Itu yang jauh lebih berharga. Dari Lusail Stadium, Valentino Simanjuntak, Gary Akita melaporkan untuk Jebret Media TV. Momen ini dipersembahkan oleh Ya itu dia tadi magic moment dari Messi berhasil disaksikan oleh CEO kita langsung dari Lusail Stadium di Qatar. Nanti kita akan langsung tersambung dengan CEO yang lagi nyari koneksi di Qatar sambil kita juga nanti akan bahas preview pertandingan yang akan menjadi lawan Argentina malam nanti. Dan jangan lupa nanti juga di DPI Hajatan Bola Dunia ada juga live reaction jam 2 nanti. Makanya nanti masih cukup panjang. Kalau kalian masih butuh amunisi atau stamina, siapin karena nanti malam kita akan begadang lagi sampai subuh, bahkan nggak nutup kemungkinan sampai adu penalti. Makanya jam segini mata udah mulai berat, minum kopi kapal api spesialis gula aren. Ini dia. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebret Tim bisa beli di toko dan minimarket terdekat atau beli di Kapal Api Store di Tokopedia. Kapal Api spesialis gula aren bagi-bagi kopi gratis lagi nih dengan kuota terbatas. Jadi buat yang udah redeem bisa beli di Tokopedia Kapal Api Store. Tapi buat yang belum coba, belum redeem, masih ada kesempatan kuota terbatas ya. Hanya satu pengguna cuman bisa satu kali redeem aja. Jadi satu pengguna hanya bisa satu kali redeem. Yang udah pernah nge-redeem poin udah nggak bisa lagi. Kalian tinggal langsung cari aja di Tokopedia Kapal Api Store untuk bisa membeli Kapal Api spesialis gula arennya. Hanya bisa sekali lagi satu orang untuk satu kuota ya guys maksimalnya. Itu dia dengan kode DPI Arenin aja. Kodenya DPI Arenin aja, kalian bisa cek langsung redeemnya di www.secangkirsemangat.id. Sambil gue menyeruput kopi Kapal Api spesialis gula aren ini, kalian bisa ngecek informasi juga nih dari Nesa yang satu ini. Yes, balik lagi bersama Nesa. Jebret Tim, siapa dari kalian yang udah kangen sama tebak-tebakannya Nesa? Hari ini Nesa ada tebak-tebakan lagi nih Jebret Tim. Ini dia tebak-tebakannya. Pertanyaannya, siapakah pemain Perancis yang suka cemburuan? Sekali lagi, siapakah pemain Perancis yang suka cemburuan? Jebret Tim, kalau kalian yang udah tahu jawabannya, silakan ya kalian bisa langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa ya kira-kira pemain Perancis yang suka cemburuan? Kira-kira pandit-pandit kita tahu nggak ya? Belum tentu juga sih. Panji gimana, Ji? Itu dia kuis dari Indonesia. Siapakah pemain yang suka cemburuan? Langsung aja sebut nanti akhir acara akan kita kasih tahu jawabannya siapa. Lanjut aja kita bahasan terkait calon lawan Argentina nanti di final. Apakah Prancis atau Maroko? Dan kita ngeliat sekarang kayaknya mendadak Maroko semua ya. The Magical of Maroko menghiasi seluruh pencinta sepak bola yang kayaknya pengen ada tim underdog yang menang atau tim baru yang bisa menjadi kejutan lagi setelah berbagai kejutan yang terjadi di Qatar 2022 ini. Bagaimana lo lihat bagaimana Maroko bisa mengantisipasi serangan-serangan Prancis? Secara hitung-hitungannya kayaknya orang akan melihat Prancis akan menang dengan mudah nih secara kekuatan. Tapi menurut lo Maroko bisa hadir kejutan lagi nggak? Iya, pasti semua ingin mendukung Maroko ya, mungkin sebagian besar lah, karena Maroko perjalanannya menuju semifinal ini menjadi tim Afrika pertama yang capai semifinal kan nggak mudah ya. Di grup mereka melangkahi Kroasia, melangkahi Belgia untuk jadi tim Afrika pertama yang dapat 7 poin di grup. Terus habis itu mereka juga tampil luar biasa menghadapi Portugal juara Spanyol Euro, Spanyol juara dunia 2010. Perjuangan mereka nyampe titik ini bukan karena jalur bracket prestasi yang mudah gitu. bukan jalur belakang ya, bukan jalur prestasi. Dan setiap kali mereka ketemu Spanyol diragukan, mereka ketemu Portugal diragukan, tapi each of the time mereka bisa tampil luar biasa. Mereka tampil luar biasa bukan hanya dengan pemain-pemain utama, tapi ketika menghadapi Portugal mereka hanya punya 1 dari 4 back starter mereka di turnamen yang masih main. Sisanya adalah pemain-pemain yang main di Qatar, yang main di Liga Maroko. Tapi mereka bisa untuk mempertahankan dengan dalam. Defensive line itu, low block itu bisa jadi ya kunci mereka lagi untuk menghadapi Prancis dan juga bermain dalam transisi. Itu juga kekuatannya mereka, Ji.
Ya ini head to head dari Prancis dan juga Maroko ya, memang kalau head to head jelas Prancis Udah lama nggak ketemu. udah lama juga nggak ketemu kan. Maroko aja terakhir Piala Dunia kan kalau nggak salah 2018 dan juga sebelumnya 98. Tapi kalau ngomongin bagaimana mereka bisa ada di sini coach, lo melihat apa sih coach yang melihat Maroko? Karena kan biasanya tim dengan kualitas pas-pasan kayaknya lucknya juga cukup tinggi, tapi dia membuktikan mereka nggak cuma luck yang membantu mereka ada di sini kan. Ya, Mereka punya ini permainan yang jelas gitu. Ini pemain-pemain yang ya contoh paling bagus 3 pemain depan lah. Ya. Si Buffal main di rank 20 di Liga 1. Ziyech nyaris nggak pernah main di Chelsea. En-Nesyri di Lyon Ajax dibuang sama Ajax, nggak mau. Tapi kayaknya semua tim Maroko ini bermain di atas kapasitas mereka. Semua itu melayang, seolah-olah melayang. Bono yang luar biasa itu main di rank 18 di klub rank 18 di La Liga. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas mereka itu begitu dapat power yang luar biasa sehingga mereka bisa tampil di atas kapasitas mereka dan nggak ada yang mengunggulkan kecuali fans Maroko bahwa Maroko akan masuk 4 besar. Apa yang dikatakan Virsi tadi itu you have to appreciate karena mereka nggak butuh bantuan wasit, mereka nggak butuh penalti, nggak yang Butuhnya adu penalti kalau mereka ya. ngerti nggak maksud gue? Adu penalti itu luck tapi mereka beruntung bisa lolos. Dan di atas kertas final yang ideal itu kan Prancis lawan Argentina, biar bisa mengimbangin. Cuman kalau gue kan gue bilang sama lo, gue sempet meriset kenapa Maroko bisa bermain ini, karena ada Sofiane Amrabat dan Ziyech di situ. Gue coba cek, ternyata memang terutama dari low block mereka dan dari transisi di mana jarak antar pemain depan dan pemain belakang itu sangat rapat, paling rapat rata-rata 23-24 meter, mereka 19 lawan Spanyol bahkan 16. Disitulah kalau Kylian disitulah si Sofiane Amrabat nggak usah menghilangkan posisinya, bahkan dua attacking midfieldnya ikut melakukan pressure. Kalau kita lihat this team grows, oke, awal-awal Ziyech Buffal di match kedua 3 menit 53 diganti, next matchnya di menit 80-an baru diganti. Awal-awal lawan Spanyol contoh, babak pertama ngimbangin, babak kedua full bertahan terus sampai selesai. Tapi lawan Portugal mereka berani menyerang, bahkan mereka mendapatkan banyak counter lawan Portugal. Jadi tim ini benar-benar berkembang. Gue bilang mereka definitely punya peluang. Karena kalau kita lihat Prancis lawan Inggris, yang harusnya Inggris yang lolos, karena peluang ya, bukan karena murni permainan dan peluang. Prancis ini nggak sehebat yang orang pikir, walaupun gue salut dengan Griezmann perannya, tapi mereka terlalu menekankan serangan di Dembele sama Mbappe, sama Inggris dimatikan. Dan hal seperti ini, peluang-peluang kecil harus bisa dimanfaatkan oleh Maroko. Pertanyaannya kan jangan sampai anti klimaks kayak Kroasia. Iya kan? Main bagus, pemain yang diharapin jeblok. Nah ini kan masalah mental lagi. Kalau mereka bisa bermain seperti biasa aja, seperti match-match sebelumnya, mereka definitely punya peluang. Ya, kalau ngomongin Maroko kan ini menarik ya, beda sama negara-negara lain yang memang, let's say Eropa yang memang orang-orangnya dari satu rumpun gitu. Misalnya mereka kan walaupun satu rumpun, tapi banyak yang pemainnya justru besar lahir ada di Prancis, ada yang di Belanda, dan bahkan mereka banyak yang mungkin di awal nggak begitu paham bahasa Timur Tengah gitu kan, mereka lebih paham bahasa Inggris dan bahasa Afrika. Lu melihat ini katanya adalah sepak bola bisa menyatukan komunikasi, tapi banyak juga yang bilang kalau tim komunikasi itu penting gitu. Tapi apakah ini justru tidak terlihat di Maroko kesenjangan komunikasi itu ya kelihatannya? Ya ini lagi-lagi balik seperti yang gue bilang di DPI kemarin, bahwa setelah Maroko lolos ke semifinal ini, gue nelfon om gue yang ada di KBRI Rabat di Maroko gitu. Gue nanya, kayak apa sih sepak bola di sana, seperti apa sih penduduk di sana melihat sepak bola. Ternyata mereka kayak kita, so crazy buat sepak bola, tapi di mereka itu ya mereka komunitas yang 44% Arab, sisanya itu banyak yang lahir di Eropa gitu, banyak yang lahir karena dulu kan Maroko sendiri pernah jadi ya dijajah lah istilahnya Spanyol dan juga Prancis. Nah oleh karena itu banyak ya pemain-pemain yang lahir di negara-negara lain, dan itu normal bagi mereka. Jadi kerumpunan mereka itu adalah keberagaman itu, ada yang dari Arab, penduduk aslinya Berber, itu juga
nggak banyak karena banyak juga yang berasal dari Eropa daratan, balik diasporanya juga banyak di Brussels kita lihat luar biasa banget ketika menang lawan Di Amsterdam. Belgia, tapi rusuh di Amsterdam juga di kota-kota besar di Eropa. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa karena dia mengatakan bahwa pada awal turnamen mereka ngelihat tim ini sebenarnya lagi turun ya, apalagi setelah itu kan mereka sempat dilatih si Halilovic. Halilovic, sebelumnya. terus terutama pas si Hervé Renard, di bawah Hervé Renard turun banget, di bawah Halilovic nggak berkembang, makanya nggak banyak harapan ke Regragui ini. Tapi pada akhirnya lambat laun untuk nonton pertandingan Maroko aja katanya di kafe-kafe tuh harus ngantri sejam sebelum laga, itu udah harus ngantri. Tengah kota Rabat sampai ditutup karena terlalu banyak konvoi mobil ke situ, dan mereka orang yang benar-benar penggila bola dan melihat keberagaman yang mereka bawa, akhirnya nggak heran apabila negara Arab juga akhirnya bukan ngedompleng ya, tapi ngerasa memiliki Maroko bahwa sebagai bagian dari mereka. Afrika, Arab dan juga negara Teluk bahkan merasa bahwa Maroko ini mewakili mereka gitu. Oke, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut terkait Maroko lawan Prancis yang akan menjadi calon lawan Argentina, kita akan ngobrol dulu sama CEO yang langsung dari Qatar kemarin menyaksikan bagaimana Magic of Messi di Lusail Stadium. Len, gimana Len? Wih, Iya, ini gue baru sampai di karavan tempat Giri menginap karena sekarang gue udah nginap di Hyatt sama Pak Wandi, dan ini lagi-lagi menunjukkan Qatar luar biasa ya, ada aja idenya, ada aja keunikannya. Ini adalah bentuk-bentuk karavan yang dibagi dalam berbagai macam tipe kamar, dan konsepnya ini memang konsep gurun, pasirnya dibikin, tapi ini masih di tengah kota dan ini masih di dekat dengan pusat kota. Berbeda dengan di kabin free zone yang ada di dekat bandara kemarin. Kalau kemarin kan konsepnya kontainer, kalau ini adalah konsepnya karavan yang kalau di film-film kita tahu ini suka dibawa, ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang mengagetkan adalah aku baru tiba bersama dengan Pak Wandi dan kamarnya ternyata sungguh-sungguh mewah. Jadi sekarang gua akan kasih lihat ke kalian betapa nyamannya ada di karavan yang luar. Ini nih yang gue bilang bahwa subsidi silang juga kayaknya terjadi deh, karena rata-rata semua van village dari 4-5 van village yang udah gue cobain sebenarnya harganya mirip-mirip semua. Walaupun yang paling duniawi itu cruise ship ya. Tapi yang ini konsep lah, tematik. Kalau Panji dulu suka pergi ke tempat-tempat yang tematik pasti jangan di live pasti dong. senang. Jangan di Karena live ini dong. temanya gurun, ini temanya kontainer, ini temanya di dalam ruang karaoke, pokoknya gitulah. Ada LC-nya dong, ada LC enggak? Kita lihat dalamnya. Nah, gua nggak tahu Giri dari malam ada apa enggak. Tapi kita mulai dari kamarnya, lihat dong. Wih, itu ada LC-nya tuh ya, 2 orang ya. Iya. Gila, itu yang punya marah lu. Halo Pak Wandi, saya baru lihat ada Pak Wandi ternyata. Halo Pak. Masa dibilang LC, Pak? Halo Pak Wandi. Ini adalah ya, ntar mumpung ada semuanya, gua lepas aja ininya bentar biar kedengeran. Bentar. Oh, ini kamarnya nih. Satu kamar lah ini. Ya. Nah, ini satu kamar, ternyata yang ini one bed nih. Jadi gua nggak tahu Giri sama siapa semalam. Wah. Dua-duanya berantakan kiri kanan. Iya, berantakan itu semuanya. Dipakai semua sama Giri berarti. Ini ada tolong ininya dikeletakin dulu nih, yang air yang bukan yang ini. Nah, Sponsor. ini ada living roomnya, bro. Oh. Nice. Terus ada TV-nya gede, AC, dan ini lihat deh, sofanya, empuk nggak? Bob. Nah, jadi udah bisa ada 2 tempat tuh, ada di kasur, ada di sofa. Wah, bisa di atas meja. Bisa. Nah, ternyata ada tempat ketiga. Lihat dong toiletnya. Wih, bagus. mewah banget. Bagus lah untuk ukuran kayak gini. Mewah banget. Iya. Tuh. Kamar mandinya bagus ini. Wah, ada pancuran mahal lagi. Berarti ada 3 lokasi kan? Iya, ada lokasi keempat. Tuh. Ini apa? Wah, Lemarinya. kloset. Bagus Iya. banget walk-in. Mari. Jadi dalam semalam si Giri bisa 4 lokasi tempat. untuk syuting maksudnya. Oh iya, benar-benar. Ya. Iya. Baru di luarnya emang keren banget ya, tapi inilah Enggak. yang ada. Jadi Ini ya kayak si Ini berapa, Len? kayak Virzi bilang. Hah? Ini berapa nih yang karavan? Nggak jauh-jauh beda antara 3,5 sampai 4 juta, Ji. Oh. 2,5 sampai 4 juta.
Belum sama ini Makanya ya, orang belum sama pada- pendamping ya. yang orang pendampingnya ternyata pendampingnya itu ternyata tetap carinya harus pakai supir taksi. Len, tapi sambil ngobrolin kemarin lu kan kemarin nonton langsung ya di Lusail, gimana hype-nya Argentina kemarin? Len? Sebentar. Iya betul. Jadi kemarin hype-nya Argentina seperti yang juga lagi-lagi gue langsung mereportase pas lagi kita juga live reaction itu, Argentina tadi malam penontonnya semakin kayak semakin kayak histeris, semakin kayak bahwa ini satu langkah lagi. Iya. Tuhannya dalam tanda kutip mereka, Messi akan bisa mempersembahkan sebuah dahaga yang mereka pengen dapat, dan ternyata yang bisa memberikan itu ya sang juru selamat atau Mesias itu sendiri. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh para supporter dari kemarin, gue lihat itu mereka tuh udah bukan lagi cuma nge-chance tapi juga histeris yang kayak kalau misalnya di tempat gue tuh suka yang memang dia lagi kemasukan spirit gitu, yang kayak gerak-gerak sendiri, joget-joget sendiri, terus ada kakek-kakek pun ikut loncat-loncat, terus ada yang nangis-nangis, ada yang peluk-peluk. Jadi gue nggak ngerti itu kayak kalau lagi di tempat di mana gue pernah melihat itu kayak lagi ibadah yang karismatik gitu ya. Itu benar-benar mereka kayak kemasukan sesuatu yang mereka benar-benar udah tunggu-tunggu, mereka harapkan, dan udah lebih dari sepak bola. Jadi kalau dibilang memang seperti agama sepak bola di sana itu gue bisa lihat sendiri di stadion itu, bagaimana di belakang gawangnya Martinez di babak yang pertama itu kan penonton semua udah sampai gelayutan di depan, itu adalah pendukung-pendukung garis keras ya. Dan kalau lihat bagaimana di Argentina perayaan-perayaannya itu udah benar-benar benar-benar beruntung lah lawan mereka bukan berhasil di semifinal gitu. Jadi memang seperti Ibrahimovic bilang udah digariskan kayaknya ini memang buat Lionel Messi, tapi bagi gue udah digariskan oleh bosnya PSG bahwa memang ini Mbappe sama Messi, karena Ronaldo itu Dubai bukan Doha. Bener. Doha ini kan Mbappe sama Messi. Jadi siapapun yang nanti lolos, ada Hakimi juga, yang menang tetap yang bosnya si PSG itu, ya kan? Ada lagi konspirasinya. Loh itu jelas. Loh, gua kan ngobrol sama level-level owner konglo gitu kan. Ini pemikirannya udah sampai sana. Jadi sudut pandang tuh orang berbeda-beda. Ada orang masih mikirin strategi taktik, ada orang yang mikirin bola jalan, bola mana. Ada orang mikir yang masih tadi secara ini owner begini. Dan ada yang kayak Virsi, katanya di Maroko itu sangat ramai gitu kan. Itu kan orang-orang yang nggak bisa berangkat ke sini, cuma katanya kasihan katanya experience dong, rasakan sendiri dong, dan juga menikmati dong gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, cuan ini lu semua lah. Betul lo akan nonton ya nanti ya Prancis Maroko ya? Oh, saya akan nonton Hospitality Box. Sama Pak Wandi. Setelah sekian lama hidup susah. Akhirnya datang bosnya, suntikan dana datang. Makan steak 15 juta. Terus Gary dikasih surprise nonton. Gary tapi bisikin gua, "Bang, boleh minta mentahnya aja?" Gua nggak bang bilang. buat modal nikah. Udah syukur dikasih kejutan. Ini kayaknya punya Sultan deh, ininya kok beda ya. Harapannya beda ini. Sendiri. Ini agak lebih modern ya kelihatannya ya dibanding yang tadi. Iya makanya. Udah lampu. Ya kira-kira seperti itulah Ji. Kira-kira seperti itu yang histerisnya. Dan kalau Kroasia juga cukup militer, lebih banyak dari penonton Belanda ya waktu Belanda lawan Argentina, dan lebih bawa capo yang teriak-teriak juga, yang juga memang militan. Tapi gue lihat mereka pun senang sama Messi gitu. Jadi ya ketika akhirnya Argentina yang menang, ya sama kayak gue waktu di Belanda kalah dengan ribut-ribut itu. Tapi ya gue nggak bisa terlalu kesel juga, karena ya udahlah gitu, yang ngalahin Argentina gitu, Messi ngegolin gitu sih. Beda sama coach benci ya Messi sekarang. Ya coach kan emang
Dia nggak boleh, dia harus hate sama orang. Iya, iya, Kalau iya. misalnya dia suka sama orang, engagementnya turun. Kalau gue nggak boleh kaya, karena kalau gue kaya engagement gue turun. Kalau gue melarat engagementnya tinggi. Kira-kira begitu. Positioning orang kan beda-beda. Tuh coach, mau balas nggak lo? Nggak penting. Coba lu kalau coach tiba-tiba yang selalu baik sama orang apa? Iya, iya, iya. Siapa lagi yang mau ini sama kayak gue, giliran gue tunjuk ini di hotel di mana? Bang, kembalikan lagi hidupan melarat lu. Ya. Tapi ntar malam lo tidur di sini, lo tidurnya di hotel sama Pak Wandi berarti di Hyatt ninggalin Gary. Wah, kalau gua mah gini, kalau gua kasihannya sama Gary tuh ketika gua sama dia tuh dia bingung. Ketika gua sama Pak Wandi kan dia bisa video call. Oh iya, iya, benar sekali. Ngapain? Kan dipantau terus sekarang. Lu nggak tahu aja mau gua ceritain nih. Jangan, nggak usah nanti aja di Jakarta ya. Ya, oke. Udah pasti- balik lagi lah. Oke. Pokoknya gue seneng banget teman-teman juga makasih semuanya apa namanya semua platform olahraga sekarang memberitakan ini dan sebagainya. Berarti apa yang gue perjuangkan, apa yang kita semua perjuangkan sekarang ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang ternyata olahraga itu bisa menjual, bola itu bisa menjual. Apa yang Koci, apa yang Panji, apa yang Firzi, apa yang gua, apa yang lain-lain lakukan. Ternyata sekarang kita dapat hasilnya kan setelah beberapa tahun. Dulu orang pikir kita begini-begini, ya ngapain sih gitu. Tapi ternyata sekarang semuanya punya platformnya sendiri, semuanya dapat support sendiri. Dan itu bagus buat kita semua gitu. Kalau menurut gua. Mengangkat value dan harkat sportcaster. Len, prediksi terakhir, Prancis Maroko siapa dari tips lo, dari wahyu lo siapa yang akan lolos nih? Nah masalahnya ini yang luar biasa. Masa Prancis supaya menang harus 2 gol? Oh, Prancis harus menang 2 gol ya? Kalau cuma 1 gol seri. Ya. Nah ini kan berarti Nahan ya. bener-bener Koci tahu dah tuh, pasti dia ngerti. Ya, iya itulah pokoknya ya. Ya itu oke. Oke, itu dia Len. Thank you ya laporannya dari Karavan. Gua jagoin Prancis tanpa extra time. Oke, 90 menit tanpa extra time. Ya, itu yang paling. Iya, semua yang gua hasilkan selama di sini pokoknya Prancis. Apaan yang lo hasilin dari Prancis? Yang gua hasilkan itu apa? Ya inilah pokoknya. Ya itulah pokoknya. Oke, CEO, thank you laporan dari Qatar. Kita tunggu laporan dari semifinal kedua Prancis Maroko dan juga nanti pasti ya di Udah lama gua nggak ketemu Koci loh. Koci ini paling sibuk selama ajatan bola dunia ini loh. Jaga kesehatan coach, lu tuh duit terus lu. See you, Len. Jaga kesehatan juga di sana, Len. Salam buat Pak Wandi. Salam buat Pak Bye. Wandi. Yuk. Tata dulu Pak Wandi nanya. Apa? Apa? Saya ditraktir nggak? Tuh, Ditraktir ditraktir nggak? Traktir, sabar. Nanti kita traktir. ditraktir nggak? Katanya seluruh jembatan media ditraktir. Ah, beda. Pak Wandi Nanti private, kita Pak. traktir. Private, Pak, kalau Pak Wandi, Pak. Oke, Pak Wandi. Kita See you. restorannya beda aja. Iya, siap. Kita restorannya beda aja, Koci. Siap. Oke lah. Thank you all, Thank you. guys. Thank you. Love you, thank you Thank guys. you. Oke, itu dia laporan CEO dan juga CEO-nya CEO dan langsung dari Karavan di Qatar. Kita ngomongin sedikit dari Prancis. Kalau tadi Coach ngebahas sedikit bagaimana kelemahan mereka begitu menghadapi Inggris. Ternyata mereka nggak sekuat yang diperkirakan. Mereka punya titik lemah, terutama ketika dari transisi bertahannya, Theo sering out of position, Upa pun juga ternyata nggak sekokoh itu. Lu lihat titik lemah Prancis di mana? Apalagi sekarang ada kabar si Rabiot sama Upamecano itu flu katanya Wah. karena keseringan AC. Iya, Iya. oh, sama kayak Anthony awal-awal kemarin. Semua mengalami itu. Semua Iya. Tapi emang AC di sana parah banget. Kayak kemarin gua ke Abu Dhabi tuh kalau di luar itu kan bisa panas banget tuh. Oh, 50 tapi begitu masuk Perbedaannya, ruangan iya betul. dingin betul. banget. Iya, AC-nya ekstrim perbedaannya. Biasanya orang tuh kalau kayak Perbedaannya keluar dari dingin Betul. ke panas suka bersin atau apa gitu Iya, ya. Kayak iya. gitu Dan ya. ini perbedaannya ekstrim, bener kata Oke. coach, di luar bisa 40-50, di dalam bisa mungkin 20-an. 20-an Iya. bawah gitu. Oke. Dan nggak wajar apabila mereka dikabarkan nggak sehat gitu. Sebaliknya si Maroko kayaknya Naif Aguerd sama si Saiz ya? Nosar Mazraoui Saya main nggak lebih tapi? baik. Nah si Saiz masih ditunggu. tentatif juga Kabar terakhir sih kalau dari media Maroko dari sumber-sumber di dalam tim bilang Aguerd katanya udah fit, katanya, Oke. tapi belum tahu apakah bisa main sebagai starter apa enggak. Tapi keuntungan banget kalau dia bisa turun, walaupun kita nggak tahu kebugarannya seperti apa. Kekuatan Maroko di transisi tadi emang udah disebut juga Koci itu juga Counter ya. luar biasa banget. Kemampuan Sofiane Boufal untuk giring bola untuk melakukan positive transition itu juga akan jadi kunci lagi.
kalau dia menghadapi Jules Koundé, kita dari sisi kanannya Prancis, kita akan lihat sebagus apa, apalagi kalau misalnya Rabiot tidak bisa melapisi lini tengah ya, mid blocknya. Itu juga yang jadi pertanyaan besar, karena peran Rabiot sejauh ini juga kok ternyata keren gini. Biasanya kan orang nggak nyangka juga dia bisa bermain sebagus ini. Di Juventus pun dia nggak jarang lah bisa. Baru bagus tuh seperti di ini. akhir-akhir sebelum Piala Ya. Dunia ini ya, baru Betul. mulai agak konsisten ya. Lo ngeliat ini dari sisi performanya coach, Prancis sebenarnya kan pasti dijagokan. Menurut lo Ya. ini ketika mereka lagi Mbappe dan juga Dembele-nya bisa lepas nggak kayak lawan Inggris, ini bisa menjadi gol banyak untuk Prancis, atau menurut lo susah buat mereka juga Nggak ketika susah. menghadapi low blocknya Maroko? Mereka akan susah untuk merusak low block ini karena pemain yang benar-benar bisa melewatin, punya skill itu Dembele dan Mbappe. Iya. Tapi lawan Inggris kelihatan kalau di double cover Iya, nggak bisa bingung apa-apa juga juga, Mbappe ya. selesai juga. Nah, sekarang tergantung mereka masih punya senjata terakhir, yaitu bola atas dengan Giroud, ya kan? Iya. Tapi kita juga tahu sebelum-sebelumnya bola atas itu hampir semua dimenangin sama defense Maroko, kuat juga. Kuat juga defense. Nah, yang gua harapkan adalah jangan sampai skenario Kroasia terjadi anti klimaks. Mau siapa menang, I don't care. Iya. Tapi yang penting gue pengen lihat sebagai penonton netral pertandingan yang seru. Iya ya. Pertandingan seru di mana tidak hanya Prancis tapi Maroko Ya. pun berani keluar. Mereka menunjukkan kok, mereka keluar pun meng-create peluang gitu loh. Nggak perlu parkir base atau apa, tapi kalau mereka akan menerapkan low block itu udah pasti. Kalau Inggris Prancis kemarin lo bilang seru nggak? Seru banget. Maroko Portugal? Seru juga. Ya berarti ini tanda-tandanya potensinya kan agak seru ya. Karena kan dia iya. agak punya standar sendiri kadang-kadang Iya. untuk laga Eropa. Iya. Kalau menurut gue Karena akan di laga Regragui Eropa itu agak dia seru. punya template pas ditanya possession football apalah itu, dia bilang template saya adalah Deschamps pada 2018. Jadi dia emang menekankan bermain dalam transisi, dan ini kita lihat Mbappe dan Hakimi ya, dua sahabat dekat ketika Hakimi tiba di Paris. Hakimi nggak bisa bahasa Prancis dan lain-lain, adalah Mbappe yang bantu dia. Jadi mereka sama-sama kelahiran 98 kalau nggak salah. Mereka punya ketertarikan sama, Hakimi Mbappe, mau musik, mau main game, mau macam-macam. Mereka membuat bond yang sangat kuat. Jadi menarik nanti bagaimana Hakimi yang akan menjadi person yang akan menangani si Menahan Mbappe langsung. Mbappe, iya. Iya. Dan kita lihat kayak ketemu ya. Walker aja dengan pengalamannya segudang itu bisa dibuat kelimpungan. Nah, kita lihat apakah Hakimi yang dekat dengan Mbappe, yang tahu dia sangat dekat di luar lapangan, sering makan bareng, sering jalan bareng, main game bareng. Apakah dia bisa punya sesuatu lebih untuk menghentikan Mbappe? Karena kuncinya Prancis di situ juga. Sisi kirinya itu Mbappe dan kerjasamanya dengan Hernandez. Let's say kalau misalkan Maroko bisa menahan sampai adu penalti 2 kali extra time, Bono lawan Loris, menurut kalian siapa yang bisa dipegang nih? Walaupun lak-lakan itu ngaruh, tapi menurut kalian Iya. siapa yang lebih yakin untuk menjadi kiper? Lu Bono. akan pilih siapa? Bono ya? Bono. Lu benci banget sih tim apa? Kiper ayam sayur kan? Kiper ayam sayur pasti kalau ini. Tapi emang dia ada satu orang yang dari dulu bilang Loris itu bukan kiper kelas dunia. Berarti emang gue udah kebayang. Kalau lu Iya. Bono ya? Ya kalau dibilang kiper kelas dunia ya maksudnya dia bisa juara Piala Dunia lah. Tapi Itu karena satu. ketolong tim yang Iya, jago, kata ketolong dia. lain-lainnya. Ya emang bener. Ya kayak Valdes sama Barcelona lah dulu. Iya, kan, ya kan? sepak bola kan 11 orang. Gue Iya. udah bilang soal Valdes dan pada saat dia keluar di Barcelona hancur. Hancur, ya iya, kan? iya, iya. Dan dia juara dunia. I mean kalau Skodra Mustafi aja bisa jadi juara dunia, artinya memang 11 Iya. ngerti nggak? Iya, Jadi nggak puzzle. like juga. Walaupun gue bilang Loris bermain cukup bagus Iya. ya di turnamen Turnamen ini. ini cukup bagus. Tapi kalau apple to apple ya jelas Bono. Bono ya. Iya, apalagi kalau adu penalti, momentum lagi ada di Bono juga ya. Dia beberapa kali menyelamatkan peluang-peluang bagus, terutama Joao Felix pas lawan Portugal kemarin, dia pasti lagi ngerasa on top of the world juga. Tapi kalau pada akhirnya Maroko yang lolos ketemu Argentina, jadi anti klimaks sih. Karena kan finalnya jadi kayak ya ada kesenjangan dari sisi kualitas ya. Karena orang kan pasti mendambakan Prancis Argentina atau sekalian Maroko ketemu Kroasia gitu ya, kan. justru yang seru seandainya ya kita berandai-andai Argentina, Maroko. Maroko juara dunia. Ya. Nah, itu baru kejutan. itu plot twist yang sangat beda sih ya. Itu. Loh, ini turnamen dari hari H udah ada kejutan. Iya. Ya, apapun bisa terjadi ya. Ya, semua bisa terjadi dan kejutan berlanjut bukan hanya di group stage, ya kan? Iya. Ada terus ya, kita tunggu sampai kapan kejutannya. Betul. Berarti lo Prancis ya? Gue nggak, I don't care. I don't care. Belanda kalah udah untuk gue turnamen ini selesai. Gue hanya ingin menikmati. Menikmati. Karena gue benar-benar menikmati. Ya, Modric kemarin gue nikmati. Lu tahu sendiri betapa
bencinya gue sama timnas Inggris. Iya, iya. Yang gue selalu bilang tim semut yang digajakan. 2 match mereka bermain luar biasa. Gue bilang Inggris ini punya peluang karena suwe aja Harry Kane nggak masuk, mereka nggak lolos. Tapi bermain luar biasa. Nah inilah yang gue lihat. Momentum Maroko juga awal ini mungkin beruntung. Tapi ternyata sistemnya mereka udah siapkan. Nah hal kayak gini dan gue harap semua jebret tim atau bisa menikmati pertandingan. Bukan hanya menang kalah. Ya. Walaupun dengan kedalaman Maroko kayaknya untuk sampai extra time juga kayaknya bakal habis juga ya. Ya mereka udah kayak tunjukkan kemarin, kok. iya. Mereka udah tunjukkan bisa kok sampai extra time. Ya pakai pemain-pemain dari Qatar, pemain-pemain dari Liga Maroko sendiri aja mereka bisa gitu. Jadi Prancis layak diunggulkan juara dunia, pastilah layak diunggulkan. Dan pemainnya lebih dengan bagus. Pemain-pemain yang mereka punya lebih bagus. Dengan Mbappe mungkin nih generational player yang Tapi kan lo ada di prediksinya sana. 2-1 kemarin gue liat di FIFA itu. Masa udah 1 ya? Yang lo kirim ke Tio kan. Ya kan gue juga ngirim. Iya, lu kirim sama tuh. 2-1 untuk Lo Prancis. Spanyol Maroko ya kan? Enggak, itu lo Kroasia ya? Argentina. Oh Argentina Kroasia ya Kroasia, 2-1 iya. ya. Oh berarti lo jagoin Maroko? Kalau ini enggak sih, mungkin Prancis lolos, tapi Maroko akan give one Alot hell of ya. a fight. Ya itu yang gue mau lihat. Karena gue agak kecewa kemarin dengan Kroasia. Mereka they don't create. Mereka nggak ada peluang. Ya depannya sih. Ya. Iya. Kalau emang harus ada tim yang lolos kan. Iya, iya. Tapi kalau dua-dua punya banyak peluang kayak Inggris Prancis lah. Seru sih itu. Itu kan seru banget Nggak itu kerasa match. tuh dua Iya. game. Itu seru walaupun efektivitas Prancis lebih tinggi tapi Inggris bisa bermain dan tidak dengan gerasa gerusuk, bermain dengan sistem. Semua pemain tahu kapasitasnya apa, timing tepat, semua tepat. Ya kalau lu penalti nggak masuk ya mau gimana lagi. Udah apes Tapi nih, at least lu berikan segalanya. Pertandingan ini gua harap kayak Prancis Inggris. Yes, itu dia Jebret Tim. Kalau kalian jagoin siapa? Prancis atau Maroko yang melawan Argentina di final dan juga nanti akan menjadi sejarah baru untuk kedua tim pasti nanti di final. Oke, yang jelas nanti ada DPI live reaction juga jam 2 antara Prancis dan Maroko dan pastikan kalian juga tetap semangat, tetap siapkan amunisi kalian biar tetap bangun. Kalau sekarang udah ngantuk, masa sih jam segini udah mulai ngantuk? Kalau kalian udah mulai ngantuk, nih, gue kasih tau rahasianya. Minum kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi berarti bisa beli nih di toko dan minimarket terdekat atau beli di Kapal Api Store di Tokopedia. Kapal Api spesialis gula aren bagi-bagi kopi gratis dengan kuota terbatas. Jadi buat yang kemarin udah ngeredeem bisa beli langsung di Tokopedia Kapal Api Store. Buat yang belum ngeredeem, buat belum nyoba, masih ada kesempatan kuota terbatas, satu pengguna hanya bisa 1 kali redeem point nih, maksimal ya guys. Jadi dengan kodenya DPI Arenin aja, ada di sini kode DPI Arenin aja atau kalian redeem di www.cangkitsemangat.id. Thank you yang udah nonton semuanya Jebret Tim. Pastikan kalian nonton terus DPI Spesial Hajatan Bola Dunia setiap hari jam 7 bahkan nanti sampai hari final, sampai 1 hari setelah final juga tetap ada. Thank you coach, thank you juga Firzi. Thank you. Sampai ketemu semuanya. Bye bye.